Halo, selamat malam. Saya dari kelompok 4, Angela Kristiani ingin menjelaskan tentang akuntansi transaksi istisna. Latar belakang. Akad istisna ini merupakan produk lembaga keuangan syariah, sehingga jual beli ini dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah. Jadi, akad istisna ini adalah salah satu produk yang disediakan di lembaga keuangan syariah di mana aja. Next. Pengertian akad istisna. Pengertian akad istisna ini adalah kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dan juga akad istisna ini mirip dengan akad salam. Jadi dia kalau misalnya mau beli produk itu mesti dilunasin dulu, baru barangnya bisa sampai ke tangan pembeli. Jadi yang pertama dari rukun transaksi istisna itu adalah transaktor, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua ada objek istisna, yaitu objeknya yang akan dibeli atau dijual dari antara mereka. Yang ketiga itu ada ijab qabul atau persetujuan antara kedua belah pihak. Pengawasan syariah. Pengawasan syariah itu di PS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Jadi selalu ada pengawasan dalam pembelian atau penjualan dalam syariah. Terus yang ketiga ada rukun transaksi istisna paralel. Rukun transaksi istisna paralel itu biasa disebutkan di dalam DSN nomor 6 tahun 2000. Akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan secara terpisah dari akad pertama. Selamat malam, saya Jerry Santoso dari kelompok 4 ingin menjelaskan perjurnalan transaksi istisna. Yang pertama, transaksi biaya perakat bank sebagai penjual. BBN perakat yang ditangguhkan itu taruh di debit kalau kas kredit. Yang kedua, pendandatanganan akad dengan pembeli bank sebagai penjual. Biaya istisna itu di debit, beban perakat yang ditangguhkan di kredit. Yang ketiga itu penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual barang istisna. Aset istisna dalam penyiasan taruh di debit, utang istisna di kredit. Selanjutnya ada di penyajian. Menurut PAPSI 2013, uang muka istisna dijadikan sebagai liabilitas lainnya. Uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan kepada bank supplier. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan cermin bank pada nasabah. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum pernah dilunasi oleh pembeli akhir. Margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengungkapan. Menurut PAPSI 2013, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak berealisasi. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, cadangan kerugian, penurunan nilai, penghapusan, dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingent sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan tentang periode pelaksanaannya. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank sebagai periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan tentang periode pelaksanaannya. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, jangka waktu, dan jenis mata uang. Utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berealisasi, jenis dan kuantitas barang pesanan. Sekian dari presentasi kelompok 4 saya dan Angelia. Mohon maaf apabila ada salah kata ya.